Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang dinilai menjadi biang kerok kerusakan lingkungan dan bencana ekologis. Total ada 28 perusahaan yang izinnya dicabut pemerintah berkaitan dengan bencana Sumatera. Keputusan ini diambil setelah Presiden menerima laporan hasil investigasi Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH. Dalam laporannya, ditemukan berbagai pelanggaran serius yang dilakukan perusahaan-perusahaan pemanfaatan hutan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, perusahaan-perusahaan tersebut terbukti melakukan pelanggaran serius, mulai dari operasi di luar wilayah izin, menjalankan usaha di kawasan terlarang seperti hutan lindung, hingga tidak menunaikan kewajiban kepada negara termasuk pajak. Mensesnek menegaskan, pencabutan izin ini bukan keputusan sembarangan, melainkan hasil proses audit dan evaluasi mendalam terhadap aktivitas perusahaan. Bapak Presiden mengambil keputusan untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran. 28 perusahaan tersebut terdiri dari 22 perusahaan berusaha pemanfaatan hutan atau PBPH hutan alam dan hutan tanaman seluas 1.010.592 hektar, serta 6 perusahaan di bidang tambang, perkebunan, dan perizinan berusaha pemanfaatan hasil hutan kayu atau PBPHHK. Dari total 28 perusahaan yang dicabut izinnya, 22 diantaranya merupakan pemegang persetujuan berusaha pemanfaatan hutan atau PBPH, baik hutan alam maupun hutan tanaman. 3 perusahaan berada di Aceh, 6 perusahaan di Sumatera Barat, dan terbanyak di Sumatera Utara dengan 13 perusahaan. Sementara itu, 6 perusahaan lainnya yang izinnya dicabut bergerak di sektor pertambangan, perkebunan, dan pemanfaatan hasil hutan kayu. Pemerintah menyatakan aktivitas perusahaan-perusahaan ini berkontribusi terhadap kerusakan daerah aliran sungai, hilangnya tutupan hutan, hingga memperparah resiko bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Tak hanya itu, pemerintah mengirim sinyal langkah tegas ini tidak hanya berhenti pada pencabutan izin, namun juga penegakan hukum. Penegakan hukum ini akan melibatkan Bareskrim Polri, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, hingga Kejaksaan Agung. Perusahaan yang terbukti bersalah berpotensi menghadapi pidana, sanksi administratif, tuntutan ganti rugi lingkungan, hingga pencabutan izin operasional secara permanen. Terkait penegakan hukum, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan saat ini masih melakukan pendataan awal dan pendalaman terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan 28 perusahaan tersebut. Seluruh kemungkinan sanksi terbuka lebar, baik denda administratif maupun pidana, jika ditemukan unsur pelanggaran hukum. Meski belum rinci lebih jauh, Burhanuddin memastikan proses hukum akan terus dikembangkan berdasarkan fakta dan bukti yang ada. Kini, publik menanti apakah penegakan hukum ini akan benar-benar berjalan hingga tuntas. Pencabutan izin telah dilakukan, proses hukum tengah berjalan, dan ke depan, pemerintah menyatakan tidak akan mentoleransi praktik hukum yang merusak lingkungan dan membahayakan keselamatan rakyat. Bukan tanpa alasan, data terkini Badan Nasional Penanggulangan Bencana per 20 Januari 2026, 1.200 jiwa meninggal akibat bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Selain korban meninggal, 143 orang masih dinyatakan hilang. Kemudian 113.000 jiwa tinggal di lokasi pengungsian. Bencana Sumatera ini menjadi peringatan keras bahwa eksploitasi alam tanpa kontrol dapat berujung pada tragedi kemanusiaan. Yang jelas, langkah tegas negara sudah dimulai. Namun pertanyaannya, apa langkah selanjutnya? Sebab publik menanti penegakan hukum yang adil dan transparan. Demikianlah headline iNews ID hari ini. Update terus berita-berita terkini hanya di inews.id. Saya Donald Karau, sampai jumpa.